Yung chị mới chọn Selamat pagi saudara-saudari terkasih. dan cảm giác đến apa trong khi Kita untuk syukur kepada Allah Bapa cô su con cô chị ao sa yêu bình an có điều như xem kỳ anh chị menjaga dan memelihara kita melewati satu minggu ini. kinh ha ao sa lại tay thượng tô con Kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. nhưng chị ao sa cùng xin người tô con Kita berdoa bersama-sama. ao sa cảm giác này thì apa như mình cô su con cũng ao sa cho能够听公益能够人面前侍奉你就kinh ha ao sa ở tiểu chị mới anh thằng người chị cả phái nhỉ nhà phụ mình đã đi cùng chị mới thì mình cũng nhà cô dạy trả cây sử dụng ở trong xã mình cho vài nhà cái chín đi còn ở chín mình hạ chín đi phải đi chặt thằng thôi mình nói xin chỉ kiểu xã ta phải xin muốn dù chú cao nhị tổ chặt chú nhà cái chín đi xin đâu xã để thợ nhà cái chín đi heo ông xã có gì dù thằng chịu vậy ông xã có gì trong xin nhà cái phạt không giả xuống xin nhà đó con amen thằng tôi giúp chặt trung nhận nó nằm những Ada seorang pria separuh baya. thì chỉ đầu cho cái bệnh du đi sinh hoạt chi về Dia ke gereja pertama kali bersama temannya. thì thằng tôi còn phải không ai một sĩ con Saat itu dia mendengarkan khotbah dari seorang pendeta cái mới dùng xây thông chi cái thích trong cái việc di Kejadian pasal 5. cái một sĩ con con bắt đầu kiểu bạc sắm chịu xây xì đèo Pendeta itu berkata, Adam hidup sampai 930 tahun lalu ia mati. thì bắt trẻ con sẽ thét chúng bắt đầu kiểu bạc như sinh như xây xì đèo Kemudian Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. thì bắt đầu kiểu bạc cũng không xây xì đèo Hidup mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. quay nằm ya xì đèo Kenan juga mati. thì chết mà biết ya xì đèo Mahalalel juga mati. ini chịu chết mà biết ya xì đèo Ayat 20 Yared juga mati. ini chịu sắm chết vì nó chúng bắt đầu sắm bạc biểu sự không xây Ayat 21 Henok mencapai umur 365 tahun. trong kỳ hi Dan Allah telah mengangkat dia thì Chúa bụt sai si kế không nhiều dan tidak lagi di dunia ini. nghiệp chịu chết Ayat 27 mà thu sạc là kiểu bạc biểu sự kiểu xây Chúa xì đèo Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. lama nong cái papa lama bắt đầu chịu bạc chịu xây xì đèo Lamek, papa dari Nuh juga meninggal di usia 777 tahun. đi ông chị ơi Saudara terkasih, đi chặt chi trong sinh thằng ấy số pria ini yang pertama kali ke gereja, thì chết thằng tu chết semakin dia mendengar dia menjadi semakin marah. cái công ăn mổ thô công Dia berkata, tidak ada lagi kah firman yang bisa disampaikan? cũng chỉ cùng siêu Yang dikatakan cuma mati, mati, dan mati saja. công chi phí bản bị heo Ketika ibadah selesai, thì chúng tôi cho cái phần chú con dia berkata kepada temannya, kêu mới xong sinh học saya tidak mau lagi ke gereja untuk những selama-lamanya. kỳ chết chồng chết ạch Semakin dipikirkan dia semakin marah. tô các cô thầu chơi mục sĩ hiện xong tốt siêu Sampai waktu mau tidur dia masih memikirkan kata mati, mati, dan mati. cái ăn xong soi Dia ingin tidur tapi theo chơi mục tapi tidak bisa. cái nô si chị chồng siêu Karena pikirannya hanya diingatkan dengan kata mati, mati, dan mati. bây giờ kênh du chặt sang nghiêm tới kỳ con Tiba-tiba ada sebuah suara yang mengatakan, du dịch nghỉ ra quay xì suatu hari engkau juga akan quá mati. thì hạ to vẫn kiểu nha Saat itu dia menjadi sangat terkejut. thì con cho Dia berkata, benar juga. lại du dịch nghỉ ra quay xì Suatu hari saya juga akan mati.
死了那怎样？ Setelah saya mati, saya bagaimana? 佢負責叫做悔改相信耶穌。 Malam itu juga dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. 弟兄姊妹， Saudara terkasih, 即個有日也會是， suatu hari kita juga akan mati. 即個看希伯來書9章27到28咁樣講。 Coba kita lihat di kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. 按照天命，人人都有一死。 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. 死後才有審判。 Dan sesudah itu dihakimi. 28節，將這樣基督既然一次披獻， Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, 擔當了多人的罪， menanggung dosa banyak orang. 將來向嘅道等候佢嘅人， Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya, 天一次顯現， sekali lagi menampakkan diri untuk kedua kalinya. 並以罪無關， Tanpa menanggung dosa, 乃係為拯救救贖。 untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. 希伯來書9章27節講咗啥嘢？ Di Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, 人人都會死， semua manusia akan mengalami kematian. 死後有審判。 Setelah kematian itu mereka akan menjalani penghakiman. 有人講 Ada orang yang berkata, 係唔會驚死， saya tidak takut dengan kematian. 因為死了就完了， Karena setelah kematian itu semuanya sudah selesai. 死了乜都唔知， Setelah mati kita tidak perlu tahu apa-apa lagi. 要乜驚？ Kenapa harus takut? 弟兄姊妹， Saudara terkasih, 死並不可怕， kematian itu sangat menakutkan. 唔係安驚嘅事情， Kematian itu bukan suatu peristiwa yang menakutkan. tapi 還有審判， Tapi setelah kematian masih ada penghakiman. 呢啲還有審判係很重要， Kata penghakiman itulah yang sangat penting 很突然間嘅事情， dan sangat menakutkan. 因為死了唔係乜都完了， Karena setelah mati bukan semuanya selesai, 還有審判， masih ada penghakiman. 唔係嘅肉身嘅審判， Bukan penghakiman atas jasmaninya, 乃係靈魂受審判。 tetapi rohnya yang menghadapi penghakiman itu. 人嘅肉身，人嘅身體有肉身有靈魂， Tubuh manusia terdiri dari jasmani dan roh. 是人嘅魂身， Tubuh orang yang sudah meninggal, 任人拿來打擊、 biarpun engkau pukul, 踢擊， ditendang, 佢冇乜感覺嘅， tidak ada reaksi lagi. tapi 還有靈魂嘅， Tapi dia masih memiliki roh, 靈魂還有感覺， dan roh inilah yang akan bereaksi. 有人嘅靈魂之後，人帶去人間嘅天獄， Ada orang yang setelah meninggal rohnya akan dibawa ke alam maut. 有人嘅靈魂之後 Ada juga orang yang setelah meninggal, 嘅靈魂， rohnya ini 會帶到樂園嘅天堂享福。 akan dibawa ke Taman Firdaus atau ke surga untuk berbahagia. 所以人死了， Oleh karena itu orang yang sudah meninggal 唔係人生嘅結束。 itu bukan akhir dari kehidupan manusia. 人死了， Setiap orang yang sudah meninggal, 今生今世完了， kehidupannya di dunia sudah berakhir. tapi 還有來生。 Tapi masih ada kehidupan yang akan datang. 羅馬書3章23節， Di kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, 因為世人都犯了罪， karena semua orang telah berbuat dosa, 罪的工價就係死。 upah dosa adalah maut. 如果人唔明白咁多罪人， Ada orang yang tidak mengerti apa maksud dari orang berdosa. 喺約40年前， Kira-kira 40 tahun yang lalu, 危樓嘅教會嘅探訪隊去探訪一家親戚， semu dengan tim membesuk seorang famili semu. 佢講耶穌救罪人， Dia berkata, Yesus menolong manusia 係 berdosa. 很記得， Saya sangat mengerti. 係乜嘢耶穌
Anh nghĩ ấy asup ni ấy Chúa Giêsu mau. Semua bertanya, Bapak, apakah engkau mau menerima Yesus? Thì xeo xeo con. Dia tersenyum dan menjawab. Yang ngài ngài si giàu. Dia berkata, saya tidak memerlukannya. Ngài mau hối nghiện. Saya tidak pernah mencelakai orang lain, mau thông nghiện, tidak pernah membunuh, mau biang phô, dan tidak pernah membakar, mau trong nghiện, tidak pernah merampok, mau cho vay si, tidak pernah berbuat jahat. Ngài mới thối nghiện. Saya bukan manusia berdosa. Ngài Chúa Chí Tục tiếng yang banyak quanh con thì thắng. Saat itu semua menjadi bingung bagaimana harus meneruskan Tapi pemikiran. Nga chúng con tu tô cô. Kemudian semua berdoa di dalam hati, minta Tuhan Yesus menolong. Kiu dong cak, saya ingin thay yok saya jauh jual. Saat itu ada dua anaknya yang kira-kira berusia 10 tahun. Itu sapun lagi, so saya pi panong kayak pi, kita kau. Dua anak itu duduk di lantai sambil bermain. Tiba-tiba mereka berkelahi. Salah satu menangis. Kemudian bapak itu berkata, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Kemudian semua menjawab, Bapak, seperti kedua anakmu ini, mereka berkelahi, apakah mereka berdosa? Bapak itu menjawab, pastilah. Kemudian semua bertanya lagi, ketika bapak masih kecil, apakah bapak juga pernah berkelahi? Dia menjawab, adalah. Dia berkata, mana mungkin ada orang tidak pernah berkelahi ataupun bertengkar. Saudara terkasih, apakah kita berpikir semua itu berdosa atau tidak? Dulu di rumah induk semu mereka ditempati dua keluarga di rumah ditempati dua keluarga sebelah kanan dan kiri. Sebelahnya ditempati papa semu dan sebelahnya adalah paman semu. Semu memiliki seorang abang kandung. Di antaranya ada seorang abang kandung semu yang seringkali suka menjahilin semu, sering membuat nangis. Kadang-kadang dia menggelitik semu, semu tertawa sampai menangis. Kemudian semu bangkit berdiri, sembunyi di pojok dan menangis. Sambil menangis seberapa lama, semu mengutuk abangnya seberapa lama juga. Di depan rumah semu ada sebuah jalan kecil. Melalui jalan kecil ini harus melewati sebuah sungai kecil. Setiap kali semu melewati jalan kecil itu dan bertemu dengan abang sepupunya, abang sepupunya itu akan bercanda dengan menangkap semu. Dia berkata, kali ini kamu tidak bisa lari lagi. Abang sepupunya mau melemparkan semu ke sungai kecil itu. Dan membuat semu ketakutan dan menangis. Kalau semu sudah menangis, maka dia baru melepaskan semu. Sambil berjalan pulang, sambil menangis, sambil mengutuk abang sepupunya itu. Tidak ada yang tahu, semu juga suka mengutuk saat itu. Karena tidak ada orang yang mendengar. Kadang-kadang semu juga melakukan dosa-dosa yang lain. Seperti bertengkar dengan orang, membenci orang, merendahkan orang lain. Dosa kecil, dosa besar sama-sama disebut dosa.
应当受审判 dan harus dihakimi. 感謝主，大家來做叫章100節講。 Puji Tuhan, di Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan, 耶穌基督既然一次基建， Yesus Kristus juga hanya satu kali mengorbankan dirinya 佢擔當了許多人的罪， untuk menanggung dosa banyak orang. 佢將來係愛向嗰度定後嘅人，第一次顯現。 Kelak dia masih akan menyatakan dirinya dengan penampakannya yang kedua kali. Kita tenang ingin cuan sin Yesus ingin. Yang menantikan Yesus adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Yesus sengking jinhi. Dulu Yesus berjanji, kelak dia akan datang kembali. Ajak kita sihat sin Tuhan Yesus ingin. Untuk mengangkat mereka yang sudah meninggal yang percaya kepada Yesus, dan mengangkat orang yang sudah percaya tetapi belum meninggal, sampai ke tempat tujuan, yaitu Taman Firdaus ataupun di surga. Kita mengucap syukur untuk pencipta alam bumi dan seisinya serta penguasa dunia ini, sehingga membuat kita manusia berdosa memiliki pengharapan, memiliki berkat. Yang pertama, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal yang disebut Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu, lahir untuk manusia di kota Bethlehem. Yesus lahir menderita untuk dosa manusia. Dia dihina, dianiaya, dia sangat menderita. Dia seringkali disakiti. Kita lihat di Yesaya pasal 53 ayat 3. Yesus lahir menderita untuk manusia berdosa. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasanya menderita kesakitan. Ketika umurnya berusia 33,5 tahun, karena hanya untuk menanggung dosa kita, dia rela mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dia telah mati. Dia telah menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia. Yang kedua, Yesus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari lamanya. Sering bersama-sama dengan murid-muridnya. Setelah 40 hari, di hadapan murid-muridnya itu, di atas bukit Zaitun, Yesus terangkat ke surga. Sebelum Yesus mati, dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepada-Nya, yaitu mereka yang sudah percaya dan yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali bersama dengan orang yang sudah percaya tetapi belum meninggal, dan tubuhnya akan diubahkan, dan mereka akan diangkat bersama-sama untuk menikmati kebahagiaan di surga. Maka orang yang percaya kepada Dia akan berbahagia, dan orang yang percaya kepada Dia akan dihidupkan kembali.
Dan setelah mati mereka tidak menghadapi penghakiman. Karena dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Darah yang dicucurkan oleh Tuhan Yesus telah menyucikan segala dosa manusia. Saudara terkasih, manusia berdosa memiliki pengharapan. Kita bisa sampai di hadirat Tuhan mengaku bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita perlu anugerah daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita akan sering mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Di dunia ini penuh dengan penderitaan, tapi kita harus senantiasa memohon Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi segala penderitaan ini. Tuhan Yesus berjanji suatu hari Dia akan datang kembali untuk mengangkat kita semua yang sudah percaya untuk menikmati kebahagiaan bersama di surga. Kita masih memiliki kesempatan bagi yang belum percaya kepada Yesus. Janganlah sampai ketika kita sudah mati baru menyesal. Kita boleh percaya kepada Yesus karena Yesus adalah juru selamat kita. Kita juga mengaku bahwa kita adalah manusia berdosa. Dengan demikian kita memiliki pengharapan itu. Dan kita juga disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kelak suatu hari Yesus pasti datang kembali. Kapan kedatangannya? Tidak ada orang yang tahu. Tapi yang pasti Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Banyak keluarga dari kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, ketika kita masih hidup di dunia ini, beritakanlah anugerah keselamatan yang telah menyelamatkan kita kepada mereka. Berdoa bagi mereka supaya semakin banyak orang bisa merasakan bahwa dia adalah manusia berdosa dan dia bisa percaya dengan anugerah keselamatan Tuhan Yesus. Ini adalah kesempatan bagi kita. Seringkalilah kita memohon kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi seorang yang taat dengan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman-Nya dan kita jalankan, dengan demikian ketika kita di dunia ini bisa membawa orang untuk mengenal Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang telah memilih kami ya Bapa. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk bisa menanggung segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Saat ini kami menyerahkan kami yang sudah percaya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa untuk bisa memberitakan anugerah keselamatan yang besar yang telah kami peroleh kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar tidak ada satupun keluarga kami ya Bapa yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami ya Bapa supaya kami bisa lebih tahu bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kami yang rela mati di dalam bagi kami semua. Bantu kami Tuhan boleh memberitakan Injil-Mu ya Bapa kepada rekan sahabat kami semua ya Bapa. Dan bagi kami ya Tuhan yang sudah percaya Tuhan, teguhkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami ya Bapa agar kami bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Bapa, berkatilah kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.